Selamat sore, perkenalkan nama saya Adian Artanauli Pardede dengan NIM H1A12099. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai jenis pajak di bagian kabupaten atau kota. Tujuan saya juga membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Kemudian saya di sini juga memaparkan beberapa materi. Materi yang pertama mengenai pengertian dari pajak dan pajak daerah, kemudian menjelaskan jenis-jenis pajak daerah dan kabupaten atau kota. Eee, Ketiga ada bagaimana cara pemungutan pajak daerah, kabupaten atau kota. Pada materi yang pertama, pajak dipungut dari warga negara Indonesia demi pembangunan nasional Indonesia. Pada materi ini saya akan memaparkan pengertian dari pajak. Seperti yang kita bisa lihat, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system, official system, dan withholding system. Selanjutnya, di sini juga saya memaparkan tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Baik, untuk pajak daerah sendiri masuk ke dalam sistem pemungutan pajak berupa self-assessment system dan official assessment system. Yang pertama saya akan membahas mengenai self-assessment system. Self-assessment system merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak yang diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau juga disingkat KPP setempat maupun melalui online. Kemudian di sini juga ada bagian official assessment system. Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terhutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan memberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terhutang dan wajib pajak harus membayar pajak yang terhutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada di dalam surat ketetapan pajak tersebut. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung kembali besarnya pajak terhutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terhutang tersebut. Pada pembahasan yang kedua, saya membahas tentang jenis-jenis pajak kabupaten atau kota. Baik, pajak daerah kabupaten atau kota yaitu pajak khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dengan daerah kabupaten atau kota. Misalnya, daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota terdapat di dalam pasal 2 ayat 5. Kemudian di sini juga saya mengangkat 11 jenis pajak kabupaten atau kota, meliputi ada pajak hotel, pajak
pemungutan atas pelayanan hotel yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga, dan hiburan. Yang selanjutnya ada pajak restoran, pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran. Mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, bar, dan warung, termasuk juga jasa catering. Kemudian juga ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Jenisnya itu ada tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Kemudian juga ada pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Selanjutnya juga ada pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainnya. Kemudian juga ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber daya alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pada slide selanjutnya ini ada pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau bermobil. Kemudian juga ada pajak tanah dan air, itu pajak tentang pengambilan atau pemanfaatan tanah dan air yang terdapat dalam lapisan tanah dan air atau bebatuan di dalam permukaan tanah. Selanjutnya juga ada pajak sarang burung walet, pajak atas kegiatan sarang burung walet, yaitu pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Kemudian juga ada pajak bumi dan bangunan. Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau juga yang disingkat dengan BPHTP. Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, yaitu perbuatan peristiwa hukum atas tanah atau bangunan oleh pribadi atau badan. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, itu pemungutan pajak kabupaten atau kota merupakan kewenangan dari kabupaten atau kota. Di sini juga ada tata cara pemungutannya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada SKPD. Pajak dapat dibayar wajib pajak setelah mendapat surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Kemudian juga ada tata cara pemungutan yang kedua, yaitu ST, SPTPD. Wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara pribadi atau sendiri sesuai dengan pajak terhutang melalui surat pemberitahuan pajak daerah. Selanjutnya, ada SKPDKB, itu surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Dilakukan setelah 5 tahun setelah saat terhutang pajak oleh kepala daerah dengan situasi. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua, jika pajak SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ataupun tidak tersampaikan pada waktunya. Dan yang terakhir, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi dalam pengisian SPTPD sehingga pajak yang terhutang dihitung secara jabatan. Terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB pada poin 1 dan 2, maka nantinya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga,
yang sesuai dengan kebijakan pada pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PDRD. Besaran bunga yang dikenakan adalah 2% per bulan dan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terhutang pajak sampai dengan terbitnya SKPD-KB. Kemudian, selanjutnya ada sanksi tidak mengisi SPT-PD. Wajib pajak yang tidak mengisi tersebut, eee, sehingga pajak terhutang dihitung secara jabatan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan yang diberikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah juga dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal sehingga 24 bulan. Selanjutnya, saya di sini juga akan memberikan satu contoh kasus, di mana ada seorang pria bernama Jono berada di dalam suatu kedai kopi dan telah melakukan pemesanan minuman. Kedai kopi yang dituju oleh Jono ini ternyata memiliki kebijakan memasukkan PPN. Pada waktu itu, Jono membeli minuman seharga 24.000. Lalu pertanyaannya, berapakah PPN yang akan dikenakan kepada Jono? Di sini pun kita memiliki rumus PPN, yaitu, DPP, dasar pengenaan pajak dikali harga produk dibagi jasa. Baru kita masukkan datanya, seperti yang kita tahu PPN itu 10% dikali dengan harga minuman dari Jono yaitu 24.000, jadi dihasilkan 2.400. Begitulah cara menghitung PPN dengan menggunakan rumus yang telah dihitung tersebut. Belum masuk dalam harga barang yang telah dibeli Jono. Sehingga jangan merasa kaget jika struk pembayaran ada kelebihan setelah harga pembayaran PPN. Selanjutnya, mungkin sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan selamat sore.